warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprianti, mahasiswa MPDR 2024, semester 3, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada sesi 2 tentang pendidikan multikultural. Pada soal pertama, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 Literatur Review. Poin pertama, pendidikan multikultural merupakan suatu gerakan reformasi yang bertujuan dalam memperbaiki sistem pendidikan yang awalnya diskriminatif terhadap kaum minoritas menjadi lebih terbuka dan memberikan peluang pada setiap orang tanpa memandang latar belakang seseorang. Kemudian dalam poin kedua, melalui pendidikan multikultural sejak dini, peserta didik mampu menerima serta memahami perbedaan budaya yang tentunya berdampak pada perbedaan cara-cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat seseorang. Pendekatan multikultural di Indonesia tentunya harus mengupayakan nilai-nilai kedaerahan dan agama agar dipahami masyarakat dengan mengedepankan toleransi sebagai bentuk kerukunan bermasyarakat, tentunya dalam menghilangkan aspek diskriminasi. Kemudian, poin ketiga, pendidikan multikultural dapat membentuk karakter bangsa melalui nilai-nilai kehidupan dan bagaimana mengimplikasikan pendidikan multikultural khususnya di sekolah dengan pendidikan multikultural ini sebagai dasar atau sebagai falsafah, maka pendekatan pendidikan pada bidang kajian yang harus terus ditelaah baik dari segi efektivitas serta efisiensinya agar relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian dalam 4 karakter utama bangsa harus tercermin oleh masyarakat Indonesia, yaitu manusia beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sosial, dan manusia sebagai warga bangsa atau warga negara. Untuk menumbuhkan karakter tersebut, lembaga pendidikan diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan yang merupakan identitas nasional atau identitas suatu bangsa. Dan poin terakhir adalah dengan menanamkan nilai serta karakter kebangsaan, pendidikan multikultural ini juga diintegrasikan dengan identitas nasional melalui desain kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Dalam proses belajar mengajar, pendidik perlu menerapkan teori serta praktik yang memperhatikan keragaman sosial dan budaya, di mana pendidik dapat memberikan suatu studi kasus terkait multikulturalisme di Indonesia atau dapat juga dilakukan secara tidak langsung dengan memposisikan peserta didik sebagai makhluk sosial yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal kedua, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Pengalaman yang saya jalani sebagai guru pendidikan Pancasila pada jenjang SMP di SMP Negeri 1 Purwakarta yang berlokasi pada Kabupaten Purwakarta dimulai dengan memberikan pemahaman tentang perbedaan sebagai bagian dari persamaan. Dengan kata lain, perbedaan fisik, latar belakang sosial, adat, serta budaya yang hadir di tengah kita mengajarkan kita secara langsung untuk bisa menghargai setiap perbedaan untuk dapat mencapai tujuan yang sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga tentang nilai persatuan. Saat pembelajaran di kelas, saya mengajak peserta didik untuk memahami materi keragaman, baik materi kearifan lokal, tentang tradisi budaya, perbedaan agama, suku, ataupun adat yang merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai satu ciri khas atau identitas nasional suatu bangsa. Kemudian, dalam hal praktik lain, saya juga menerapkan gelar karya dalam momen tertentu seperti perayaan Sumpah Pemuda dengan menampilkan praktik keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah menampilkan tarian tradisional, makanan tradisional, baju adat tradisional, serta orasi kebangsaan tentang toleransi dalam sebuah perbedaan. Kemudian, dalam program pendidikan
Di Kabupaten Purwakarta terdapat kurikulum khusus di mana ada program 7 Poe Atikan Sunda, di mana setiap hari Rabu peserta didik melakukan habituasi tentang ragam budaya, baik dari literasi, budaya, kemudian menampilkan musik tradisional maupun tarian tradisional, serta bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyediakan kegiatan berbasis budaya. Dengan memberikan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya mampu memberikan pengetahuan baru bagi peserta didik agar mampu toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, langkah-langkah yang kami lakukan di sekolah, tentunya sekolah bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua siswa di mana mereka merasa dihargai, diterima, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, baik secara akademik maupun secara sosial. Pada soal ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Film ini mengisahkan tentang anak laki-laki dari Afrika yang pindah pada suatu sekolah, dan pada hari pertama dia terlihat bingung saat ada di dalam kelas barunya. Poin penting yang bisa saya ambil dalam film pendek tersebut adalah poin pertama, perbedaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat tidak dijadikan sebagai sebuah konflik sosial. Yang kedua, sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman dalam menerima semua perbedaan yang hadir, baik perbedaan ras, suku, budaya, ataupun latar belakang sosial. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan edukasi tentang memaknai perbedaan secara positif. Yang keempat, kita harus mampu cepat beradaptasi pada lingkungan dan situasi apapun. Yang terakhir, kita harus mampu melihat tentang pentingnya keragaman tanpa mendiskriminasi suku, ras, budaya, atau agama tertentu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.